Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi PDKK 2024 gitu ya. Oke, kali ini Daring Ma channel akan mengupload ya. Artinya membelajarkan tentang kumpulan soal-soal PDKK guru tentunya. Kita mau fokusnya di guru ya teman-teman ya. Ini berdasarkan kisi-kisi terbaru yang jadi viral itu ya. Banyak teman-teman yang ingin untuk dibahas tentang kisi-kisi itu, padahal 2 minggu yang lalu sudah dibahas gitu ya. Tentang kisi-kisi kompetensi teknis guru ahli pertama. Oke, kita akan bahas satu persatu dan bagaimana contoh-contoh soalnya. Nah, ini ada guru ahli pertama, nanti ada 39 yang diujikan. 39 itu ada yang sama juga gitu ya. Yang pertama adalah konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Ini masuknya di profesional, materi suatu disiplin ilmu juga profesional, hierarki konsep dan materi juga profesional, prasyarat juga profesional, keterkaitan suatu konsep dan seterusnya. Itu profesional, kemudian teori belajar itu masuknya di pedagogik, baik Ausubel, Gagnel, Peace, dan seterusnya. Karakteristik murid itu juga masuknya di pedagogik, profesional juga masuk, pedagogik juga masuk. Kemudian tahapan perkembangan berdasarkan usia itu juga masuk di profesional. Ya, dan seterusnya teman-teman bisa lihat itu. Nah, itu sudah di-share secara resmi oleh BKN dan BKD masing-masing gitu ya teman-teman. Ada 39 seperti ini. Ada 39 yang diujikan. Nah, teman-teman yang menjadi kata kuncinya atau ide pokoknya adalah bahwa semua dari 39 itu tidak seperti yang teman-teman bayangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu bentuknya materi materi pemahaman, hafalan, pengetahuan. Kalau sekarang bentuknya adalah soal SJT atau situational judgment test. Artinya uh, soalnya berbentuk penilaian situasi teman-teman. Ada situasi pembelajaran, kemudian ada permasalahan di situ, teman-teman diminta untuk apa tuh melakukan tindakan yang tepat supaya mengatasi masalah itu. Gitu ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Nah, contohnya ini di 31 ini refleksi. Kalau teman-teman lihat item yang 31 nanti saya jelaskannya tidak urut ya. Jadi teman-teman bisa centangi sendiri. Untuk refleksi ini masuknya di kompetensi kepribadian. Sudah saya jelaskan di e-booknya juga sudah ada. Dan pertemuan sebelumnya juga sudah pernah kita bahas gitu ya. Refleksi itu masuknya di kepribadian. Nah, contoh soalnya begini. Setelah mengajar satu semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal pada perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah titik-titik. Nah, ini ada kasus ya teman-teman ya. Kasus bahwa Anda menyadari bahwa metode pengajarannya tidak pas gitu ya. Artinya perlu diganti. Nah, kira-kira bentuk refleksinya seperti apa? Kita lihat teman-teman opsi A sampai E. Nanti langsung kita analisa saja. Yang A merefleksi diri sendiri atas hasil yang kurang memuaskan, oke, dan mencoba menemukan metode pengajaran baru tanpa melibatkan peserta didik. Nah, harusnya setiap dari perencanaan refleksi itu melibatkan peserta didik karena yang menjadi objek pembelajaran kita adalah peserta didik. Jadi kira-kira yang A ini skornya bukan skor maksimal. Nanti kita akan analisa yang skor maksimalnya saja ya. Sebagai yang kedua, mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif. Nah, metode pengajaran yang mereka anggap efektif, mereka di sini adalah peserta didik gitu ya. Mendiagnosa metode pengajaran yang peserta didik anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Dan ini ada kolaborasi antara peserta didik, rekan sejawat, dan Anda sendiri dalam melakukan refleksi dan tindak lanjutnya. Jadi B ini sangat bagus sekali. Kita kasih centang aja. Ini kemungkinan jawabannya di sini. Yang C, merasa metode pengajaran sudah efektif dilakukan, hasil refleksi yang ada belum tentu uh, menunjukkan hasil yang sebenarnya. Ini berarti tidak pandai melakukan refleksi. Yang menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik lagi. Tapi ini bentuk refleksinya adalah hanya sebagai renungan diri, tidak melakukan tindak lanjut gitu ya. Tidak jelas tindak lanjut yang akan dilakukan, maka kita silang aja. Kemudian yang E, mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan
penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. Oke, kalau mengikuti pelatihan profesional sama mandiri, oke, bisa. Kalau menguji cobakan penerapan semua metode ini tidak tepat. Kan karena masalahnya dari masing-masing sekolah itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kita silang aja, maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Skor 5-nya ada di opsi B. Nah, itu untuk refleksi. Next, berikutnya kita masuk, loncat ke indikator 39, teman-teman bisa lihat. 39 itu perencanaan karir dan pengembangan potensi. Ini sama seperti refleksi ya. Pengembangan potensi diri itu berdasarkan hasil refleksi. Nah, jadi ada hubungannya antara refleksi dengan perencanaan pengembangan karir dan potensi diri. Dan contoh soalnya begini teman-teman. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, biasanya soal-soalnya tentang pengembangan diri itu hubungannya dengan workshop dan pelatihan gitu ya. Kemudian, namun ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam pengembangan diri demi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan kira-kira apa? Oke, kita lihat opsi A. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai metode pengajaran Anda, oke. Kemudian merencanakan pengembangan diri berdasarkan umpan balik tersebut. Jadi umpan baliknya berasal dari siswa. Oke, good ya. Ini bagus, kita centang aja. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi bersama. Jadi refleksi kolaboratif lebih bagus berarti ya. Dan berdiskusi tentang apa yang dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Oke, ini berarti melakukan refleksinya adalah kolaboratif bersama peserta didik. Ini lebih bagus daripada opsi A. Kalau opsi A itu refleksinya sendiri gitu ya. Tidak kolaboratif. Yang C, mengabaikan hasil refleksi, ini jelas kita silang aja. Yang D, membaca literatur dan mengikuti pelatihan terkait metode pengajaran baru tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik peserta didik, ini tentu saja kita silang ya. Yang E, menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan hasil refleksi Anda sendiri, berarti ini tidak melibatkan peserta didik. Ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi selama kita melaksanakan pembelajaran, melakukan metode pembelajaran itu dianggap efektif atau tidak efektif itu kalau berkesan untuk peserta didik, artinya mengena untuk peserta didik ya. Nah, kalau refleksi diri sendiri lah terus bagaimana maknanya gitu ya. Oke, jadi jawabannya kalau yang terbaik antara A dan B ini terbaik opsinya. Nah, lebih baik mana antara A dan B? Kalau A itu cenderung pasif ya, kegiatan refleksinya pasif, siswa memberikan masukan, kemudian dari masukan itu guru melakukan perbaikan. Kalau yang B itu bersama-sama baik ketika refleksi maupun diskusi untuk tindak lanjutnya juga bersama-sama, maka skor B-nya saya kira lebih tinggi daripada skor A. Poin berikutnya, kita masuk ke kisi-kisi 34, itu kode etik guru. Kode etik guru itu terkait dengan nanti teman-teman akan disajikan situasi di mana teman-teman itu disajikan situasi tentang pelanggaran kode etik. Biasanya seperti itu. Nah, seperti contoh ini teman-teman. Nah, sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan, Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan kira-kira kalau jadi Bu Ana? Nah, ini artinya ada ketidakjujuran di situ. Ini bertentangan dengan etika kita sebagai seorang pegawai atau pendidik ya tentunya gitu. Kita lihat opsi A, merasa menyesal, oke, secara pribadi menyesal, oke ya. Dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut. Oke, ada komunikasi, ada penyesalan secara pribadi, kemudian mengkomunikasikan penyesalan tersebut kepada atasan yang berbuat tidak jujur tersebut. Oke, good nih bagus ya. Kita kasih centang aja. Yang B membiarkan saja, ini pembiaran ini tidak mungkin ya. Yang C membuat tulisan lepas di media sosial, ini tentu saja menyebarkan aib ke lingkungan yang lebih luas, seharusnya tidak boleh begitu. Lebih baik itu dilaporkan saja ke kepala dinas atau yang lebih tinggi dari itu daripada kita buat tulisan lepas di media sosial. Kemudian dia membicarakan dengan sesama kolega guru karena bingung harus berbuat apa, ini juga tidak tepat ya. Kemudian yang E, menyesal telah menuruti perintah. Oke, ini good ya, ada penyesalan. Tanpa mencoba melakukan sesuatu ini berarti kurang ya.
Jadi lebih bagus yang A. Skor tertingginya pasti opsi A, teman-teman. Nah, next berikutnya, kita masuk ke indikator, loncat ke indikator 35 tentang interaksi guru dan murid. Nah, model soalnya seperti ini. Anda sedang mengajar di kelas yang terkenal dengan beberapa peserta didik yang sulit diatur. Pada suatu hari, salah satu peserta didik melakukan tindakan yang sangat tidak sopan dan mengganggu jalannya pelajaran. Sedangkan Anda diburu waktu untuk menyelesaikan materi hari itu. Sebagai seorang guru yang dituntut untuk merespons skala prioritas, kira-kira tindakan Anda adalah titik-titik. Nanti teman-teman akan dihadapkan penanganan terkait peserta didik yang mengganggu proses pembelajaran tapi tidak mengganggu ya, sampai tidak mengganggu dan itu tetap efektif, tetap terjalin interaksi yang empatik dan efektif kepada pelanggar tersebut dan juga efektif untuk pengelolaan kelas lebih lanjut gitu ya. Kayak kita lihat opsi A, memaklumi tindakan peserta didik tersebut. Nah, kalau memaklumi itu kan berarti kelas tetap dibiarkan ramai, padahal di situ sangat mengganggu ya. Jadi itu tidak berarti jawabannya. Yang B, mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, kemudian berbicara dengan peserta didik tersebut. Nah, kalau kita gunakan untuk berbicara dengan peserta didik tersebut saat pembelajaran, maka itu sangat mengganggu pembelajaran ya. Kita tidak bisa menyelesaikan materi sesuai target, maka kita silang aja di situ. Oke, itu cara analisnya begitu ya teman-teman ya. Secara pribadi setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya, oke. Melaporkan tindakan peserta didik tersebut kepada kepala sekolah, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, oke, untuk menangannya. Oke, kalau di sini secara pribadi setelah kelas selesai mendiskusikannya, berarti penangannya setelah kelas selesai. Tapi berarti kan mengizinkan siswa tersebut tetap masuk di kelas itu, padahal sangat mengganggu, harusnya dilepas dulu ya. Nah, gangguan itu. Nah, jadi selama Anda menerangkan materi, di situ ada potensi gangguan dari peserta didik tersebut. Nah, kita silang aja di situ. Yang dia menegur peserta didik tersebut dengan keras di depan seluruh kelas. Nah, ini jelas tidak mungkin, tidak mencerminkan interaksi guru murid yang empatik ya. Ini kita silang aja. Yang D, menghentikan pelajaran dan meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak. Jadi kita pindahkan dulu gangguannya keluar, oke. Jadi kelas tetap bisa kita jalankan ya tanpa gangguan. Lalu melanjutkan pelajaran dengan peserta didik yang lain setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya. Jadi ada penanganannya setelah pembelajaran, tapi permasalahannya atau apa sumber masalahnya dipindahkan dulu. Oke, ini sangat bagus sekali opsi E ini. Sangat bagus ya. Jadi E ini jawaban yang tepat. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke indikator berikutnya, teman-teman bisa uh, mendapatkan semua jenis soal seperti yang kita bahas ini pada ebook yang terbaru dari My Channel, ebook PPPK Guru 2024 sesuai kisi-kisi resmi yang 39 itu, tapi sudah kita pecah ya dari kompetensi teknis yang 39 itu sebenarnya diambil, disarikan dari peraturan Dirjen GTK nomor 2626 teman-teman. Jadi yang 39 itu sebenarnya intisari dari per Dirjen GTK nomor 2626. Silakan teman-teman cek di situ. Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya bahwa 39 indikator ini ambil dari per Dirjen GTK nomor 2626. Nah, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara semuanya sudah ada di ebook ini. Kemudian jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi chat WA yang saya sudah sampaikan di sini ya. Harganya 50.000. Silakan teman-teman pesan untuk bahan persiapan yang tentunya tidak lama. Kalau hanya mengandalkan video kurang ya teman-teman, kurang lengkap di situ. Kalau pakai ebook tuh lengkap sekali gitu ya teman-teman ya. Oke. Next kita lanjutkan untuk kita loncat ke indikator 3 ya, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. Nah, tentang hierarki konsep ini, teman-teman nanti akan disajikan soal tentang urutan dalam kita mengajarkan suatu konsep gitu ya. Bentuk soalnya seperti ini, teman-teman. Oke, contohnya begini. Anda adalah seorang guru yang merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu di akhir musim. Nah, materi yang disampaikan biasanya nanti materinya disebutkan materi apa gitu ya. Sangat kompleks gitu ya. Sehingga Anda perlu menyusun pembelajaran secara terstruktur dan berurutan. Nah, ini ada kata-kata terstruktur berurutan. Berarti kita ambilnya nanti aktifnya berdasarkan indikator tadi kan gitu ya. Kita lihat opsi A, menyampaikan seluruh materi secara garis besar di awal semester agar siswa
mendapatkan gambaran besar, kemudian menguraikan secara rinci, ini bagus juga. Tapi belum menunjukkan urutan. Disampaikan semua, tapi urutannya belum kelihatan. Yang B, menyusun materi dari konsep paling dasar hingga yang paling kompleks secara bertahap, memastikan siswa memahami satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya. Ini dia bagus sekali, dia memetakan materi. Yang opsi B itu mencerminkan suatu usaha guru memetakan materi dari yang sederhana ke sulit, dari yang mudah ke kompleks gitu ya. Kemudian B ini bagus ya, kita kasih centang dulu. Yang C, memberikan materi yang paling penting terlebih dahulu, meninggalkan materi yang kurang penting. Ini salah, tidak sesuai. Menyampaikan materi sesuai urutan buku teks, ini ya sudah urut ya, sehingga siswa dapat mengikuti alur sesuai standar kurikulum yang ada. Ini bagus juga, tapi lebih bagus yang B. Kalau B mencerminkan keterampilan seorang guru dalam mengelola pembelajaran, yang D ini mengikuti buku teks, kan bagus yang B ke depannya. Menggabungkan materi dari proyek atau tugas kelompok di awal untuk memberikan konteks, kemudian mengajarkan teori-teori. Ya seharusnya bukan begitu. Ajarkan teori dulu, baru ke proyek itu kan kompleks ya. Proyek itu kompleks, harusnya kasih teori-teori sederhana dulu sebelum melakukan proyek. Ini kebalik cara berpikirnya. Ya. Maka jawaban terbaiknya adalah B. Ini skornya 5 di situ. Nah, Anda adalah seorang guru matematika sedang mempersiapkan materi tentang persamaan dan pertaksamaan kuadrat. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami konsep dasar persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pembelajaran ini adalah, teman-teman lihat itu ya, agar siswa mampu memahami konsep dasar persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, serta penerapannya. Anda menyadari bahwa agar siswa benar-benar memahami materi perlu ada pengorganisasian materi efektif. Nah, itu ada diksi pengorganisasian materi efektif, berarti ini masuk ke indikator yang tadi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Fokusnya apa tadi? Fokusnya tujuannya hanya ke persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat kita tunda ya, ditunda, tidak dimasukkan dalam soal ini. Yang A, menyampaikan definisi persamaan dan persamaan kuadrat secara langsung di awal pembelajaran, kemudian memberikan berbagai jenis soal latihan dengan tingkat kesulitan bertahap. Ini kurang tepat ya teman-teman. Harusnya persamaan dan persamaan itu tingkat kesulitannya lebih sulit karena lebih sulit persamaan teman-teman. Nah, kalau lebih sulit persamaan, kita fokusnya ke persamaan dulu. Ini dua-duanya definisinya sudah diberikan, jadi opsi A ini tidak tepat. Kemudian opsi B, menyusun materi mulai dari konsep dasar persamaan kuadrat. Oke, jadi konsep dasarnya atau pengenalannya dulu, kemudian diikuti contoh-contoh penerapan sehari-hari sederhana. Oke, kemudian diakhiri dengan latihan soal yang lebih kompleks untuk memperdalam pengetahuannya. Good, ini bagus sekali. Yang C, langsung memberikan contoh soal persamaan kuadrat yang menantang di awal pembelajaran untuk menarik perhatian. Ini tidak tepat, tidak sesuai dengan pengorganisasian ya. Yang D, memberikan materi secara bertahap dimulai dari pengenalan persamaan kuadrat. Oke. Hubungannya dengan persamaan linear. Oke. Kemudian melanjutkan dengan pertaksamaan kuadratnya. Ini harusnya jangan melanjutkan dulu, tapi kasih contoh dulu. Selesaikan dulu persamaan kuadrat, baru pertaksamaan kuadrat. Itu cara mengorganisasikan konten kan begitu. Jadi jangan digabungkan dua-duanya jadi satu, kemudian kasih contoh bersama, itu jangan. Itu nanti mencampur adukan antara kompleks dan yang mudah gitu ya. Harusnya disusun dari yang sederhana dulu menuju ke kompleks. Yang M, mengajak peserta didik membaca mempelajari secara mandiri konsep dasar persamaan dan pertaksamaan sehingga di kelas dapat lebih fokus. Ini lebih parah lagi. Skor terendahnya mungkin di E ini. B dan D ini dua-duanya bagus, tapi D ini condong pengorganisasian kurang teratur ya. Jadi B ini jawaban terbaiknya. B jawaban terbaiknya ya. Oke, indikator berikutnya tentang ke-36 ya, indikator 36 tentang school safety. School safety itu artinya sekolah aman. Artinya dalam pembelajaran itu teman-teman diminta untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aman dan nyaman untuk peserta didik. Aman dari rasa bullying, aman dari rasa ketakutan, kecemasan, aman pada penyelenggaraan sarana, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana menciptakan pembelajaran yang aman? Contoh soalnya bagaimana? Silahkan teman-teman simak contoh berikut.
Saat mengajar di kelas, Anda mendapati beberapa siswa tampak ragu untuk bertanya atau berpendapat. Bahkan ketika Anda sudah memberikan kesempatan, mereka tampak cemas dan lebih memilih diam. Apa yang Anda lakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman? Nah, seperti ini teman-teman. Saya kasih buat hitam itu. Artinya itu sesuai dengan indikator yang tadi. Oke, jadi ini ada siswa yang kira-kira tidak berani berpendapat karena tidak pede mungkin ya. Kemudian Anda sudah memberi kesempatan tapi tetap tidak berani berpendapat, ada kecemasan dan memilih diam. Takut salah lah gitu kalau maju. Oke ya, kita lihat ya. Kira-kira kita lihat tindakan mana yang menambah kecemasan peserta didik atau yang kira-kira itu sangat kondusif untuk peserta didik, yang nyaman untuk peserta didik gitu ya. Yang A, meminta peserta didik yang cemas tadi untuk mencoba bertanya, menjawab di depan kelas, itu tambah takut, tambah cemas gitu ya. Yang A mesti bukan itu ya. Kalau sudah takut disuruh maju ya tambah takut. Ya. Yang B, menyediakan sesi diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat mereka lebih luas tanpa takut dinilai oleh banyak orang. Ini sangat nyaman. Jadi suruh diskusi di dalam kelompok kecil biar saling bertanya. Kemudian berpendapat sesuka-sukalah tanpa takut dinilai banyak orang. Ini sangat nyaman pembelajarannya. Bagus yang B ini ya. Yang C, memberikan penghargaan kepada siswa yang berani bertanya atau berpendapat di kelas dengan harapan ini memotivasi siswa lain. Oke, ini bagus, tapi biasanya ini tetap saja untuk yang siswa yang takut, ya tetap takut. Yang sudah berani, ya berani bertanya, terus yang takut ya tetap takut. Ya, jarang pengimbasan seperti ini dari siswa yang berani atau percaya diri dengan siswa yang takut. Jarang, sedikit sekali pengimbasan. Malah nanti yang diberikan penghargaan hanya orang-orang itu saja kan. Yang D, menyampaikan kepada siswa bahwa tidak ada jawaban yang salah dan memberikan dukungan secara verbal pada setiap kontribusi yang mereka berikan sehingga mereka merasa diterima apapun jawaban mereka. Ini sangat nyaman juga. Sangat nyaman. Tapi bentuknya adalah bentuk persuasi, penyampaian gitu ya. Kalau yang B bentuknya adalah bentuk situasi, penciptaan situasi dalam kelompok belajar. Yang D itu bentuknya penyampaian, nasihat, persuasif gitu ya. Kemudian yang E, ya bagus mana antara persuasif dengan tindakan, ya bagus tindakan gitu ya. Yang E, menetapkan aturan kelas yang ketat, ini jelas tambah menimbulkan kecemasan gitu ya. Tidak usah dibaca lebih lanjut karena penetapan aturan kelas yang ketat itu jelas itu menekan anak ya, tambah cemas, tambah stres gitu ya. Sangat tidak nyaman dalam belajar. Kira-kira B, C, D tadi yang paling ya, yang paling bagus adalah yang B. Kemungkinan kedua, skor tertinggi kedua adalah yang D. Kemudian C. Ya, kemudian A yang terakhir. Ini kan mudah dibaca. Oke, indikator berikutnya, indikator ke-22, loncat ke-22 tentang behavior modification and habit formation ya. Tentang behavior modification itu artinya modifikasi dari lingkungan belajar dan pengelolaan perilaku ya. Jadi pengelolaan perilaku dan pembiasaan ini penting ya. Nanti model-model soalnya kira-kira tentang pengelolaan perilaku sulit itu juga masuk di sini. Jadi pengelolaan perilaku sulit itu masuk di soal-soal indikator 22. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. 24. Anda adalah seorang guru di sekolah X. Salah satu siswa di kelas sering menyela Anda saat menjelaskan materi dan menunjukkan sikap kurang sopan. Nah, ini perilaku sulitnya siswa di situ. Setelah beberapa kali diperingatkan, siswa tersebut masih belum menunjukkan perubahan perilaku. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, tadi teman-teman ingat ya trik yang saya berikan ya. Hindari pemakluman, hindari hukuman, kemudian ciptakan suasana nyaman, jangan menghardik dan lain-lain. Kita lihat opsi A, memberikan hukuman yang lebih keras. Ini berarti bukan jawabannya. Hasilnya bukan jawaban dengan skor tertinggi gitu ya. Karena soal SJT semuanya berskor teman-teman. Kalau saya analisa opsi jawabannya berdasarkan skor nanti terlalu lama kita bahasnya gitu ya. Oke, yang B, meminta siswa tersebut untuk keluar kelas sementara agar dia bisa merenungkan kesalahannya sebelum kembali. Ini juga sebenarnya bentuk hukuman ya. Tapi ringan, ini kita juga silang aja. Mengajak siswa tersebut berbicara empat mata. Oh, berarti pendekatan empati personal ya. Untuk mencari tahu alasannya di balik perilakunya, mencari solusi, ini good ya. Bagus ya. Yang D itu mengabaikan perilaku, kalau mengabaikan jangan dipilih.
Yang M, mengalihkan perhatian siswa dengan memberi tanggung jawab tertentu di kelas, ini bagus juga. Tapi yang lebih mengedepankan pendekatan empati atau pendekatan personal, mencari solusi, pembinaan perilaku, jelas C. Nah, begitu cara jawabnya. Teman-teman bisa coba ini, silakan teman-teman. Next, berikutnya kita loncat ke indikator 19 tentang kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Nanti teman-teman pada soal indikator ke-19 ini, teman-teman akan disajikan bagaimana pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Artinya apa? Segala keputusan kita terkait aturan yang cocok untuk diberlakukan di kelas kita itu berdasarkan pada kebutuhan, berdasarkan pada karakteristik ya. Nah, kemudian disusun berdasarkan keputusan bersama. Jadi kata kuncinya ada kesepakatan bersama. Kalau ada apa-apa dibicarakan secara bersama, baik guru dengan murid gitu ya. Guru dengan peserta didik bersama-sama menentukan kesepakatan kelas. Nah, model soalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada. Yang saya bold hitam itu pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik. Berarti gunakan trik yang saya berikan tadi. Saya bacakan dulu ya. Berdasarkan kesepakatan belajar yang dibuat bersama, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenai pengurangan nilai. Pada suatu waktu terdapat peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan sakit. Langkah yang sebaiknya Anda ambil dalam menerapkan pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik. Jadi kalau sudah ada kesepakatan tapi tiba-tiba ada anak yang tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas karena sakit, berarti kesepakatannya itu kan ada celahnya di situ. Masih ada perlu kebutuhan siswa yang darurat yang perlu dimasukkan dalam kesepakatan kelas itu kan. Gitu ya. Jadi kebutuhannya siswa bagaimana? Kalau misalkan opsi A, tetap memberikan pengurangan nilai sesuai kesepakatan kelas. Itu kira-kira peserta didik yang sakit tadi kira-kira bahagia apa tidak? Berkebutuhan dengan nilai itu apa tidak? Iya kan? Teman-teman yang lain kira-kira memaklumi tidak kalau sakit? Itu teman-teman harus memikirkan. Gitu ya. Jadi secara normal itu semua orang menghendaki di dalam kelas itu ya, menghendaki agar tetap bahwa siswa tersebut yang sakit mendapatkan dispensasi. Itu naluriahnya. Ya. Oke, berarti yang A ini kira-kira bukannya. Mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen, ini pengingatkan ini juga bagus tapi pasti bukan yang terbaik gitu ya. Memberikan pengecualian terhadap kasus tersebut karena alasan yang dibenarkan, ini disenangi banyak peserta didik ya. Mengajak peserta didik meninjau kembali kesepakatan kelas yang dibuat dengan menambahkan aturan pengecualian. Goods, ada apa namanya itu, analisis dan evaluasi dari kesepakatan kelas, memasukkan unsur baru sesuai kebutuhan siswa. Di situ ada bersama-sama dengan peserta didik, artinya mengambil keputusan secara bersama, tidak sepihak, tidak otoritarian gitu ya. Yang meminta peserta didik memaklumi keadaan darurat. Ini kalau ada kata-kata memaklumi dibuang saja gitu ya. Jadi B, C, D ini bagus semua. Tapi dari B, C, D ini yang terbaik opsi D teman-teman. Tadi ya, kesepakatan kelas dibuat bersama, ada perlunya kebutuhan peserta didik yang dimasukkan dalam kesepakatan kelas gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya opsi D. Next, berikutnya tentang desain pembelajaran indikator ke-24. Jadi nanti teman-teman akan disajikan suatu kasus tentang desain pembelajaran. Nah, desain ini banyak sebenarnya. Contoh soalnya banyak, kita ambil satu aja ya. Desain pembelajaran bagaimana teman-teman menciptakan suatu rancangan pembelajaran yang intinya itu menguatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Karena di kurikulum yang terbaru ini fokusnya adalah berpusat pada peserta didik atau student center learning. Kita sudah mengabaikan yang model dulu ya tentang teacher center learning ya. Itu sudah diabaikan. Jadi nanti untuk desain pembelajaran itu bisa soalnya tentang langkah-langkah pembelajaran model, kemudian menetapkan media juga masuk di desain pembelajaran, kemudian bagaimana kita membentuk kelompok juga termasuk desain pembelajaran. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini contoh soalnya panjang sekali. Anda adalah seorang guru yang berusaha menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, Anda ingin mengoptimalkan keterlibatan peserta didik agar mereka lebih aktif, mandiri dalam memahami materi.
Kira-kira tindakan yang Anda lakukan apa? Yang A, menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik mengeksplorasi materi secara mandiri. Oke, good. Bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan solusi produk nyata. Oke, bagus sekali yang A. Yang B, menyampaikan materi secara penuh dengan ceramah. Ini tidak berpusat pada peserta didik. Yang B. Yang C, mengadakan diskusi kelas dengan pertanyaan terbuka yang mengundang peserta didik untuk berpikir. Kalau menggunakan pertanyaan terbuka ini fokusnya masih ke guru ya, masih ke guru. Jadi C dan A ini bagus yang A. Lebih kemandiriannya lebih A ya. Tapi C ini juga skornya tinggi saya kira. Memberikan tugas individu secara rutin agar peserta lebih sering berlatih. Ini mandirinya bagus tapi aktifnya, keterlibatannya kurang. Yang C ini. Yang E, mengikuti langkah-langkah dalam buku teks ini jelas tidak tepat ya. Yang paling tepat ya opsi A ini. Ini salah semua ya, kita silang aja. Oke, next indikator berikutnya, indikator ke-26, nah, berpikir kritis. Nah, bagaimana teman-teman nanti disajikan suatu kasus, bagaimana teman-teman itu bisa menciptakan suatu kondisi pembelajaran di mana pembelajaran itu bisa merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Model soalnya seperti ini. Seperti apa? Ini contohnya ini, teman-teman. Anda merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Nah, strategi yang Anda pilih untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis kira-kira apa? Nah, ini yang jadi fokus adalah tadi menumbuhkan minat dan nalar kritis ya. Berpikir kritisnya yang menjadi fokus utama, teman. Sekarang kita analisa dari tindakan A sampai E ini kira-kira yang mengaktifkan peserta didik untuk berpikir kritis yang mana. Tadi saya sudah menjelaskan ya. Di awal pembelajaran biasanya bernalar kritis atau berpikir kritis. Kemudian setelah itu baru kreatif, kemudian diskusi kolaboratif, baru menyajikan atau presentasi ya. Kita lihat opsi A. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, berarti di awal. Benar ya, ini berpikir kritis. Kemudian yang kedua meminta peserta didik membuat rencana. Membuat rencana itu berarti sudah menyusun strategi. Itu berarti ada ide yang di situ muncul. Mengumpulkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu berarti masuknya di ide kreatif ya. Kemudian meminta peserta didik menyelesaikan masalah tanaman layu. Itu berarti sudah menyelesaikan ya. Menyelesaikan itu tahapnya sudah problem solving sebenarnya. Menyelesaikan masalah. Yang D, meminta peserta didik menganalisis solusi. Kalau analisis maksudnya di kritis, critical thinking. Meminta peserta didik membuat satu kesimpulan. Kesimpulan itu maksudnya di problem solving gitu ya. Jadi jawabannya kalau ndak A, ya D. Nah, kalau A dan D yang duluan yang lebih mana? Yang lebih dulu yang A tentunya teman-teman. Skor tertingginya di awal. Ya, di awal pembelajaran kan memang harus identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, identifikasi masalah itu ya bisa lihat dari sebab-sebabnya. Misalkan ada banjir, sebab banjirnya apa itu dianalisa terlebih dahulu gitu ya. Itu berpikir kritis. Jadi kemudian kalau misalkan banjir itu kira-kira mengatasinya bagaimana, muncul ide-ide, itu berarti masuknya di creative thinking gitu ya. Soal yang lain, tipe soal yang lain silakan teman-teman cek ya A sampai ini kira-kira yang mengaktifkan bernalar kritis atau berpikir kritis yang mana. Saya bacakan dulu soalnya. Anda seorang guru berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Langkah pembelajaran yang Anda lakukan bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Teman-teman tidak usah terlalu memusingkan tentang temanya di situ. Kok matematika? Tidak apa-apa, nanti teman-teman pakai pada tema yang lain pun juga bisa. Selama teman-teman itu tahu triknya, gitu ya. Strategi yang Anda lakukan kira-kira apa? Kita lihat opsi A. Itu sudah saya bold hitam ya. Jadi teman-teman bold hitam itu mencerminkan teman-teman yang perlu difokuskan di situ. Yang A, meminta peserta didik menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras. Menganalisis maksud apa? Berpikir kritis ya, masuk. Kemudian memberikan rumus teorema Pythagoras, meminta peserta didik menghafal. Menghafal itu bukan termasuk critical thinking, itu berpikir tingkat rendah gitu ya. Berpikir tingkat rendah atau low order thinking gitu ya.
nggak usah dipikirkan kalau yang B itu skornya pasti rendah sekali gitu ya. Yang C mengajak peserta didik berdiskusi, oke, dalam kelompok tentang penerapan teorema Pythagoras dalam berbagai kasus nyata. Kemudian meminta sekelompok menyajikan hasil. Diskusi itu maksudnya kolaboratif, collaboration. Kemudian menyajikan hasil maksudnya dikomunikasi ya. Jadi bukan berpikir kritis tapi maksudnya di kolaborasi dan komunikasi yang C. Yang D meminta peserta didik meneliti asal-usul teorema Pythagoras, menuliskannya dalam esai, mempresentasikan hasil penelitiannya. Mempresentasikan tadi maksudnya di komunikasi. Meskipun meneliti asal-usul ini kurang jelas ya, meneliti itu dimulai dari apa. Bisa critical thinking, kemudian bisa ke creative thinking juga. Tapi yang lebih bagus yang A, analisis ya. Yang E memberi contoh-contoh soal triple Pythagoras, kemudian meminta peserta didik mencari pola. Mencari pola ini masuk critical thinking teman-teman. Tapi di situ membuat kesimpulan. Jadi yang A dan yang E ini bagus yang mana? Tentu yang lebih bagus yang A. Ya, lebih bagus yang A. A skornya 5, E skornya 4, kemudian D. Ya, kemudian C yang terakhir yang paling buruk adalah menghafal. Skornya satunya di B. Jadi soal SJT itu semuanya berskor teman-teman. Jangan sampai ada nanti ya, ketika waktunya habis tidak ada yang tidak dikerjakan. Jadi semua harus dikerjakan gitu ya. Karena setiap opsi pilihan gandanya berskor. Kalau tidak dijawab skornya 0 gitu ya. Indikator berikutnya tentang teori Gagne. Ini teori Gagne di indikatornya ada 2 item ya, 2 atau 3 item itu banyak sekali. Itu sama tentang teori Gagne. Sebenarnya teori Gagne itu berhubungan dengan teori pengkondisian lingkungan belajar gitu ya. Artinya apa? Bagaimana teman-teman itu menggunakan lingkungan belajar itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, gitu ya. Sebagai sumber belajar tentunya, misalkan pasar gunakan sebagai sumber belajar, rumah ibadah jadikan sumber belajar, lingkungan di sekitar jadikan sumber belajar. Nah, contoh model soalnya begini dan cara menjawabnya tentunya. Ya, ini contohnya ini. Anda adalah seorang guru mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan diternakan di kolam. Nah, pada pertemuan yang akan datang, Anda mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Kira-kira desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah titik-titik. Makanya di situ ada soalnya saya bold hitam ya, artinya kita menggunakan indikator tadi gitu ya. Jadi teman-teman nanti tidak usah bingung ini masuk indikator yang mana, itu biasanya sudah ada diksi kata-kata yang dipakai gitu ya. Oke, bagaimana teman-teman menggunakan lingkungan sekitar tadi untuk keperluan sumber belajar. Kita langsung aja analisa opsi jawabannya dari A sampai E gitu ya. Kita lihat opsi A, guru mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik mengukur panjang, lebar, kedalaman kolam dan meminta peserta didik menghitung volume kolam ikan tersebut. Kira-kira yang A ini menggunakan situasi tadi, situasi lingkungan belajar di peternakan ikan apa tidak? Iya, tentu saja. A ini menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan dan mempresentasikan pekerjaannya. Tidak ada hubungannya dengan lingkungan, jadi jangan dipilih. Yang C, guru menampilkan slide presentasi bangun balok, cara menghitung volume balok, peserta didik mengerjakan soal dan presentasi. Ini juga tidak langsung menggunakan tadi sumber belajar dari lingkungan. Yang D, guru mengajak peserta didik diskusi di kelas permasalahan menghitung balok dan volume dan luas permukaan balok, ini juga tidak ada hubungan. Yang E, guru mengajak peserta didik melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang, ini juga tidak ada hubungan. Yang menggunakan hanya opsi A, maka jawaban terbaiknya pasti A. Skor 5-nya ada di A. Kalau skor 4-nya bagaimana? Pilih yang lebih nyata untuk siswa. Antara yang A ini kan dijelaskan langsung suruh mengerjakan, yang berarti nilainya jelek kan. Yang C pakai slide presentasi lebih bagus. Yang D itu diskusi saja gitu ya.
Yang E itu video permainan renang, ini lebih bagus lagi daripada C. Jadi kemungkinan besarnya 5 skor 5-nya di A, skor 4-nya di E gitu ya teman-teman ya. Yang lain tidak usah dipikirkan. Next berikutnya, indikator ke-27 berbagai teknik asesmen di tingkat kelas atau classroom based assessment sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti teman-teman akan ditanyai tentang berbagai teknik ya. Asesmen ada formatif, ada sumatif, ada tes diagnostik, kemudian teknik-tekniknya, ada tes tertulis, ada portofolio dan lain-lain di situ. Nah, model soalnya seperti ini. Saya kasih contoh beberapa aja ya. Soalnya, ini soalnya begini. Anda sedang merancang asesmen. Ya, ada kata-kata merancang asesmen berarti maksudnya di situ gitu ya. Untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam materi sistem pernapasan manusia di kelas. Anda ingin agar asesmen ini berpusat pada peserta didik dan mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar mereka. Ini mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar mereka. Berarti ini sesuai dengan tadi ya, berpusat pada peserta didik. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya A. Menyusun tes pilihan ganda dengan soal mencakup semua materi sistem pernapasan untuk seluruh siswa. Nah, untuk seluruh siswa ini salah ya teman-teman. Jadi setiap peserta didik punya spek yang berbeda-beda. Kita menggunakan hanya satu tes pilihan ganda untuk seluruh siswa, jelas itu salah. Jadi skornya rendah. Yang B menggunakan tugas proyek di mana setiap peserta didik membuat model sederhana. Setiap peserta didik membuat model, artinya semuanya sama membuat model. Ya, kemudian dijelaskan di depan. Ini juga jelek. Ya. Karena semua peserta didik dikasih proyek. Meskipun proyek itu termasuk berpusat pada peserta didik, tapi ini memastikan bahwa semua peserta didik atau setiap peserta didik itu membuat model sederhana. Ya, kan harusnya bisa menggunakan berbagai model ya untuk untuk konteks yang dimaksud. Yang C, memberikan asesmen tertulis yang terdiri dari soal esai sehingga peserta didik dapat mengungkapkan pemahaman mereka dengan lebih luas. Ini bagus ya. Pakai esai biar bisa nulis semuanya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya tidak semua siswa itu bisa mengerjakan soal esai. Jadi ada kelemahannya. C ini sudah mengakomodasi perbedaan peserta didik ya. Yang D, menyediakan asesmen berbentuk permainan edukatif interaktif yang memungkinkan, kalau permainan itu kan berarti semuanya bisa mengikuti permainan ya, yang memungkinkan peserta didik belajar sambil mengerjakan soal sesuai tingkat pemahaman. Ini ada sesuai tingkat pemahaman, berarti ini berpusat pada peserta didik kan, sesuai kebutuhan mereka juga. Yang E, membuat kelompok belajar, memberi tugas kolaboratif di mana peserta didik saling berbagi pemahaman tentang sistem pernapasan. Ini bagus juga, tapi di situ tidak bisa untuk mengukur bagaimana perbedaan kemampuan belajar karena soalnya adalah soal bentuknya kolaboratif tugasnya gitu ya, tidak bisa mengukur perbedaan kemampuan belajar masing-masing individu. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi D. Jawaban terbaik kedua, kalau tidak C ya E, dua-duanya ini bagus. Kalau saya condongnya yang C. Kemudian baru E. Yang lain B, A ya. B baru A. Paling jelek itu yang pilihan ganda. Apalagi digunakan untuk seluruh siswa gitu ya. Oke, soal berikutnya. Anda memiliki peserta didik yang beragam. Kemampuan, gaya belajar itu beragam. Anda ingin menggunakan metode asesmen yang paling sesuai untuk mengevaluasi pemahaman konsep peserta didik secara individual. Ini ada kata-kata individual, artinya masing-masing gitu ya, dievaluasi pemahaman konsep masing-masing siswa. Kemudian dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kira-kira tindakan yang dilakukan yang mana? Kita lihat di situ sudah saya kasih bantu untuk bold hitam. Teman-teman bisa lihat di situ. Yang A, memberikan tes tertulis standar dengan pilihan ganda mencakup seluruh materi untuk semua peserta didik, jelas salah. Ada kata-kata semua peserta didik digunakan semua soal yang digunakan sama bentuknya pilihan ganda. Ini tidak mengakomodasi perbedaan peserta didik. Yang B, menggunakan asesmen portofolio di mana peserta didik dapat memilih karya terbaik mereka menunjukkan pemahaman konsep selama pembelajaran. Ini good, sangat mengakomodasi perbedaan kemampuan. Apalagi bentuknya portofolio karya terbaik. Karya terbaik bisa bentuk produk, bisa bentuk unjuk kerja kan. Yang penting anak-anak itu menunjukkannya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pemahamannya mereka, keterampilannya mereka. Ini bagus sekali yang B. Yang C, menyusun soal esai yang sama untuk seluruh peserta didik, ini jelas salah.
IC kok sama, semua peserta didik suruh IC. Padahal sebagian besar peserta didik tidak suka untuk menulis IC, gitu ya. Kemudian yang D, menggunakan asesmen berbasis project, nih bagus, di mana peserta didik bisa mengembangkan proyek terkait dengan menjelaskan sesuai pemahaman mereka. Ini juga sesuai, mengakomodasi perbedaan pemahaman. Tapi di situ yang jadi fokus adalah bahwa setiap dari asesmen berbasis project itu biasanya basisnya adalah kolaboratif atau kelompok. Jadi jarang dipakai untuk individual. Kayak gitu ya. Yang E, mengadakan sesi presentasi individual, ini berarti individual. Setiap peserta didik menyampaikan pemahaman konsep dengan gaya mereka sendiri, ini good juga. Tapi ingat teman-teman, tidak setiap siswa itu pandai berbicara. Jadi yang paling bagus adalah opsi B, baru E, baru D. Ya, B, E, D. B-nya 5, E-nya 4, D-nya 3. Yang jelek ya opsi A, itu jelek ya, berarti satunya di A, kemudian yang di C-nya itu yang 2, gitu ya. Skor terbaiknya pasti opsi yang B. Kita kasih contoh ini. Anda adalah guru bahasa Indonesia, Anda ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Kalau siswa itu menanggapi informasi, berarti ada pertanyaan seputar informasi. Jadi nanti teman-teman pilih yang ada hubungannya dengan pemberian pertanyaan. Karena di situ tujuannya adalah menanggapi informasi, berarti ada pertanyaan tentang informasi. Jadi ya, yang A kita lihat, merancang asesmen tes kinerja, meminta peserta didik menuliskan. Kalau menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca, itu berarti pertanyaan, tidak ada pertanyaan di situ. Tiba-tiba tugas bentuknya. Yang B juga tugas, mengumpulkan data informasi itu juga tugas. Mengumpulkan bahan bacaan juga tugas. Yang D, mencatat informasi penting itu juga tugas atau resume. Yang E ini memberikan beberapa pertanyaan, kan kalau ada pertanyaan siswa menanggapi. Kalau menuliskan informasi ya siswa tidak bisa menanggapi. Kalau hanya disuruh mengumpulkan data informasi penting, apa siswa bisa menanggapi? Tidak. Kalau siswa disuruh mengumpulkan bahan bacaan, apa siswa bisa menanggapi? Ya tidak. Apakah setiap siswa disuruh untuk mencatat informasi penting, siswa bisa menanggapi? Ya tidak. Ya, maka jawaban terbaiknya adalah opsi E. Next berikutnya, setelah pembelajaran peserta didik, Anda ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam itu sudah dipahami apa belum. Asesmen paling objektif yang Anda pilih untuk mengetahui pemahaman. Kira-kira pemilihan asesmen yang tepat yang mana? Objektif ya. Objektif itu apa teman-teman? Objektif itu terbebas dari pengaruh subjektivitas penilai. Jadi misalkan ada yang ini cantik dikasih nilai yang baik, itu berarti subjektif ya, tergantung dari penilainya. Jadi ya kalau objektif berarti tidak bergantung pada subjektivitas penilai. Oke, kita lihat opsi A. Menggunakan tes tulis menjawab soal urean. Soal urean ini sangat subjektif, tergantung dari penilainya. Setiap penilai dengan penilai lain mungkin memberikan skor berbeda karena bentuknya soal urean. Kalau tes pilihan ganda itu semua penilai pasti kalau salah ya salah, benar-benar objektif. Pertanyaan reflektif itu apalagi subjektif sekali. Dari pihak yang peserta didik subjektif, pihak gurunya juga subjektif. Menggunakan tes tulis dengan cara mencongak. Mencongak itu sebenarnya isian singkat teman-teman. Atau langsung mengisi jawabannya. Pendek-pendek itu ya. Itu juga objektif. Lebih bagus mana antara B dan D? Lebih objektif yang D. Kenapa? Kalau yang D itu enggak, peserta didik tidak bisa ya selesai. Kalau yang B kan ada unsur opsi pilihan gandanya, ada unsur ngawurnya dan kebetulan benar. Kalau yang D tidak bisa ngawur kan gitu. Jadi sangat objektif. Yang E, tes tertulis menjawab soal uraian terbuka ini sangat subjektif, apalagi uraian terbuka. Uraian tertutup pun itu masih terpengaruh oleh subjektivitas penilai, apalagi terbuka. Oke, jadi jawabannya antara B dan D ini skornya tinggi. 4 dan 5-nya di situ, yang 5 tentu saja yang mencongak, gitu ya.
Oke, berikutnya loncat ke item 15 tentang learning objective. Teman-teman tahu learning objective itu apa? Learning objective itu tujuan pembelajaran. Nanti teman-teman akan disajikan suatu permasalahan atau situasi di mana teman-teman nanti diminta untuk menentukan tujuan pembelajaran yang tepat. Nah, tujuan pembelajaran yang tepat teman-teman harus tahu uh, taksonomi Bloom. Makanya learning objective itu tidak bisa dilepaskan dari taksonomi Bloom. Nah, sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk soal-soal pada pembahasan soal yang di video sebelumnya silahkan teman ulang-ulang itu aja. Ini sebenarnya sudah pernah kita ajarkan ya. Yang lebih lengkap malah video-video sebelumnya. Nah, kita hanya mengklarifikasi bahwa video-video yang kemarin yang sudah kita buat itu memang sudah sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Buatkan konsepnya begini. Ada 3 ya. Sebenarnya sikap itu ada 5, keterampilan ada 5 gitu ya. Tapi kita buat yang sederhana seperti ini saja untuk bantu teman-teman untuk menjawab soal-soal yang hubungannya dengan struktur dan alur gitu ya. Yang pertama untuk pengetahuan, itu level paling rendahnya adalah ingatan. Biasanya kata-kata pertanyaan atau tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan. C2-nya pemahaman, itu bisa memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, itu masuknya di C2. C3-nya penerapan, itu biasanya menerapkan, menentukan, menghitung gitu ya. Kemudian C4-nya analisis, itu kata kerja yang berhubungan adalah menganalisis, menelaah, merinci, mendeskripsikan dan lain-lain. C5 itu evaluasi, itu memilih, membandingkan, mengevaluasi, ya, menyimpulkan, itu kan banyak sekali. C6 mencipta, itu biasanya mengkonstruksi, mengkreasi. Kalau sikap itu biasanya hubungannya dengan menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku gitu ya. Kalau keterampilan itu ya sesuai dengan asesmennya, biasanya membuat laporan, mempresentasikan, menunjuk kerja ya maksudnya, menyajikan, mempraktikkan, itu masuknya di keterampilan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Anda adalah seorang guru yang menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan nilai sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup rukun, damai, sejahtera. Anda ingin mengembangkan tujuan pembelajaran untuk ranah sikap, itu saya bold hitam. Teman-teman harus nanti kalau ada soal itu lihat benar-benar dibaca itu untuk ranah apa dulu kalau hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang Anda pilih, oke kita langsung analisa saja dari opsi A. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai. Nah, tadi kita sudah mengatakan ya menganalisis itu maksudnya di ranah pengetahuan C4 gitu ya. Yang B, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Menyajikan maksudnya di ranah keterampilan. Oke ya. Kemudian yang C, melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik menunjukkan sikap, saling menghargai. Nah, menunjukkan sikap itu masuk di ranah sikap. Nah, sesuai dengan soal ya, jadi C ini masuk. Oke, yang D, melakukan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap. Menjelaskan itu maksudnya di C2. Kemudian yang E, melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis juga pengetahuan. Ya, C4 pengetahuan. Jadi jawaban terbaiknya adalah C. Meskipun soal SCT ini semuanya berskor ya teman-teman. Tapi jawaban terbaiknya adalah C. Oke, yang kedua, elemen fase B itu contohnya adalah tujuannya adalah mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestarian. Anda akan menyusun tujuan pembelajaran. Kira-kira langkah yang Anda lakukan adalah apa? Itu kata-katanya adalah sabul hitam ya. Jadi capaiannya mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu masuk di ranah pengetahuan C4. Jadi teman-teman pilih dari A sampai E nanti yang bersesuaian dengan pengetahuan C4. Yang A, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menguraikan. Menguraikan masuk C4 ya. Yang B, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu membandingkan. Nah, membandingkan itu maksudnya di C5. Yang C, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menggambar keragaman budaya. Menggambar itu proses praktik, hasilnya produk. Jadi maksudnya di keterampilan. Oke, gitu ya. Menggambar, berenang itu masuknya di keterampilan teman-teman. Yang D, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru. Menciptakan ini maksudnya di C6 teman-teman.
Kemudian yang E, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan sikap. Nah, menunjukkan sikap tadi masuk di ranah keterampilan sikap ya. Menunjukkan sikap itu masuknya di ranah sikap. Jadi yang sesuai dengan ranahnya pengetahuan, mendeskripsikan kan pengetahuan. Kemudian gradasinya masuk di C4, sama-sama C4, berarti masuknya di A gitu ya. Ini semua salah ya. Menguraikan C4 membandingkan C5, menciptakan C6. Yang dekat dengan C4 ya C5 itu. Kemungkinan skor tertingginya A, yang B-nya itu skornya 4, yang D itu skornya 3 gitu ya. Kemudian yang C skor 2, yang paling buruk adalah yang E, itu karena ranahnya adalah ranah sikap. Next berikutnya, loncat ke 6 ya, konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin. Nanti teman-teman untuk konsep-konsep ini banyak ya. Biasanya konsep-konsep ini teman-teman akan ditanyai tentang hubungan antara suatu konsep dengan peraga, alat peraga, media, permainan, dan lain-lain. Itu macam-macamnya seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik, Anda memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional rantai makanan. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi, kira-kira media atau media yang Anda pilih dalam menjelaskan atau meningkatkan motivasi belajar siswa itu kira-kira apa dan bersesuaian dengan tujuan integrasi permainan tradisional dalam rantai makanan. Tujuannya adalah untuk rantai makanan, kira-kira apa ya. Kita lihat opsi A, mengintegrasikan permainan tradisional dakon atau congklak dalam pembelajaran rantai makanan. Dakon atau congklak itu tidak ada hubungannya dengan rantai makanan ya. Dakon atau congklak tidak ada hubungannya dengan rantai makanan. Jadi kita silang aja. Kalau ular naga, integrasi ular naga dalam pembelajaran itu masuk gitu ya. Kemudian mengintegrasikan permainan betengan itu juga masuk. Betengan itu juga masuk. Mengintegrasikan permainan bekel itu hanya mengandalkan kecepatan mata dan tangan ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan rantai makanan. Kemudian mengintegrasikan permainan lompat karet itu juga pakai kaki saja, jadi tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya B dan C, dua-duanya bisa berskor tinggi. Skor 45-nya ada di B, C ini. Jadi kalau yang lebih dekat, yang paling dekat ya B itu. Skor B-nya tertinggi. Oke teman-teman, untuk indikator ke-13 profil pelajar Indonesia itu yang nanti yang ditanyakan. Nah, itu sekitar begini. Bagaimana teman-teman itu bisa menyajikan suatu pembelajaran di situ bisa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di situ. Ya, nilai-nilai Pancasila, misalkan nilai toleransi dan lain-lain. Biasanya hubungannya dengan keberagaman ya, karena fokus di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, keragaman dalam kesiapan belajar, gaya belajar, keragaman dalam karakteristik kan macam-macam. Nah, harapannya teman-teman bisa menggunakan situasi seperti ini untuk menyajikan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai keberagaman. Ya, itu intinya seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ke konteks soalnya. Anda adalah seorang guru di mana kelas yang Anda ampu terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi yang beragam. Nah, ini ada diksi itu kan. Jadi nanti kita pakai indikator itu. Pada pembelajaran PPKN kali ini Anda mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi, kerjasama, saling menghargai di masyarakat. Anda ingin memastikan bahwa semua peserta didik merasa nyaman dihargai di kelas, serta memahami bagaimana mereka bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Oke ya. Apa yang Anda lakukan atau langkah apa yang sebaiknya teman-teman lakukan? Yang A, membuat diskusi kelompok di mana siswa saling berbagi tentang budaya tradisi mereka. Jadi perbedaan itu nanti digunakan sebagai sumber karena berbagi tentang budaya tradisi gitu ya. Agar mereka dapat mengenal menghargai perbedaan. Jadi prinsip-prinsipnya jadi menghargai, terus adanya mengenal dan menghargai, nanti ujung-ujungnya ke toleransi kan. Kayak yang A ini bagus sekali.
Yang B, memberikan contoh-contoh cerita dari berbagai budaya dan agama yang relevan dengan nilai toleransi, meminta siswa untuk merefleksikan cara penerapan nilai tersebut di lingkungan sekitar. Nah, memberikan contoh-contoh padahal di situ anak-anak sudah punya latar belakang sosial budaya kok memberikan contoh-contoh cerita. Ngapain kita harus memanfaatkan perbedaan yang ada. Jadi yang B ini tidak menggunakan perbedaan sebagai sumber belajar. Yang C mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai dengan fokus pada nilai universal tanpa membahas contoh spesifik, ini juga tidak menggunakan. Yang D membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan latar belakang sosial dan budaya mereka agar mereka saling berdiskusi nilai toleransi dalam kelompok yang lebih nyaman lalu meminta perwakilan kelompok. Nah, ini berarti memisahkan peserta didik pada masing-masing, misalkan suku ya sukunya ini di kelompok A, sukunya ini B, atau agamanya ini di kelompok apa. Ini tidak mencerminkan, tidak menggunakan, ini saya kira tidak menggunakan perbedaan itu dalam konteks pembagian kelompok. Harusnya kalau satu kelompok itu dibagi dari berbagai jenis latar belakang supaya saling mengenal. Gitu ya, jadi D ini kurang tepat. Yang E mengadakan kegiatan kolaboratif yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang, oke. Membuat proyek kelas bersama, oke, ini good sekali, bagus sekali, ini juga skornya tinggi pasti ya. Menekankan nilai kerjasama untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja sama meski berbeda. Oke, bagus. Ini penggunaannya dalam hal proses ya, pembagian kelompok. Kemudian di situ juga digunakan dalam proyek kelas bersama, ini proyek kolaboratif. Ini juga bagus. Kalau E ini fokusnya di proses, kalau A ini masuknya fokusnya di sumber. Jadi dua-duanya nilainya kemungkinan besar adalah tinggi. Nah, kalau teman-teman suruh milih yang mana? Ada teman-teman yang punya triks, kalau ada dua yang kira-kira sama, itu pilih yang apa namanya itu, kata-katanya lebih panjang. Tapi kalau saya tidak, nilai yang lebih banyak digunakan yang itu yang jawabannya. Ya. Kalau A digunakan sebagai sumber, itu lebih bagus daripada hanya sekedar sebagai pembagi kolaboratif, proses kolaboratif ya. Jadi jawaban terbaiknya saya kira yang A. Tapi teman-teman kalau jawab E tidak apa-apa, skornya juga tinggi. Jadi fokusnya ke skor 45 saja. Skor 4 atau skor 5. Jangan sampai teman-teman itu masuk ke skor 1 2 gitu ya teman-teman ya. Next, loncat ke 37 tentang diversity. Jadi diversity itu artinya keberagaman nih, sama dengan yang profil pelajar Indonesia tadi ya. Jadi bagaimana teman-teman menciptakan suatu pembelajaran yang di situ itu teman-teman itu bisa memfasilitasi berbagai keragaman. Ada keberagaman gaya belajar, keberagaman latar belakang dan lain-lain lah. Banyak keragaman di situ. Nah, itu kunci dari diversity ya teman-teman ya. Model soalnya seperti ini teman-teman. Anda adalah seorang guru yang mengajar materi membaca dan menulis. Di dalam kelas terdapat siswa dengan beragam kemampuan membaca, dari yang sudah lancar hingga kesulitan mengenali huruf. Tujuan pembelajaran Anda adalah agar semua siswa di kelas bisa mencapai kemampuan membaca dasar yang memadai. Anda menyadari bahwa pendekatan yang tepat harus sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik siswa. Itu berarti pakai indikator tadi ya. Ini jangan lupa, jadi apa namanya, tipsnya adalah gunakan pembelajaran diferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oke, kita lihat opsi A. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka, memberikan latihan yang berbeda. Oke, berarti itu melaksanakan prinsip diferensiasi untuk setiap kelompok agar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Coach ini sangat mengedepankan prinsip diferensiasi belajar. A ini bagus sekali. Mungkin skor tingginya ada di A. Yang B menggunakan metode pembelajaran bersama di mana siswa yang lebih lancar membaca membantu. Itu kalau tingkat perbedaannya terlalu jauh maka itu tidak bisa dilakukan. Harusnya ada perbedaan perlakuan. Yang C memberikan latihan membaca yang sama kepada semua siswa, itu berarti tidak ada perbedaan perlakuan. Yang D mengajarkan materi dasar membaca dengan perlahan untuk seluruh kelas, jadi tidak menggunakan prinsip diferensiasi karena kemampuan siswa berbeda-beda maka harus perlakuannya agak berbeda. Yang E meminta siswa yang sudah lancar membaca untuk mengerjakan latihan menulis, mendengarkan, sementara Anda fokus untuk ini memperhatikan yang E ini memperhatikan prinsip diferensiasi.
Tapi antara A dan E itu yang lebih cocok yang mana? Yang A, karena di situ ada diksi sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Jawaban terbaiknya adalah opsi A. Oke, next lanjut ke indikator berikutnya. Kita loncat ke indikator 33. Working memory atau long term memory ya. Working memory itu artinya memori kerja atau cara kerja memori. Yang kedua long term memory, memori jangka panjang. Jadi hubungannya apa dengan soalnya kira-kira apa dengan indikator seperti ini? Kalau kita mengingat long term memory atau memori jangka panjang itu berarti tentang kebermaknaan suatu pembelajaran, kebermaknaan belajar. Nah, pembelajaran dikatakan bermakna itu tidak jauh-jauh dari apa yang kita sebut sebagai kerucut Edgar-Deal. Teman-teman harus memahami kerucut Edgar-Deal gitu ya. Itu penting sekali teman-teman. Ya, oke. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ini dia teman-teman untuk kerucut Edgar-Deal. Biasanya untuk kerucut Edgar-Deal ya sulit sekali untuk mengatakan kerucut Edgar-Deal. Itu terkait dengan bagaimana teman-teman memilih media. Jadi media apa yang kira-kira paling memberikan pengalaman nyata. Dari yang paling kecil itu membaca, mendengarkan, melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi semakin tinggi ke bawah. Jadi semakin ke bawah nanti jawabannya semakin benar gitu ya. Kemudian terlibat diskusi itu sampai 50% yang diingat siswa atau peserta didik. Melakukan presentasi sampai 70%, kemudian melakukan hal-hal nyata seperti bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal nyata itu sampai 90%. Jadi nanti teman-teman harus memahami ini untuk mengerjakan soal. Bisa diingat-ingat ya teman-teman untuk kerucut Edgar-Deal ini. Kerucut Edgar-Deal ini memberikan pembelajaran bermakna untuk siswa. Karena di situ siswa itu apa namanya itu selama pembelajaran itu melakukan pengalaman yang real, pengalaman nyata atau kontekstual gitu ya. Nah, model soalnya seperti ini. Nih contoh soalnya. Ini tidak ada diksi langsungnya, tapi kalau di situ ada kata-kata memilih media, memilih sumber, itu berarti pakai gunakan yang indikator tadi gitu ya. Anda akan membelajarkan materi tujuan pembelajarannya melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Anda ingin memilih media-media yang tepat untuk menjadi tujuan tersebut. Kira-kira tindakan Anda apa? Ini saya ambil dari apa itu matematika ya. Tapi sebenarnya semuanya sama. Kita lihat teman-teman, lihat cara jawabnya saja ya. Jadi nanti kalau diubah tujuan pembelajarannya teman-teman tidak bingung. Ya. Kita lihat opsi A, memilih media presentasi yang menayangkan berbagai macam jenis-jenis balok. Ini presentasi. 70% ya. Kemudian memilih media gambar hanya melihat. Melihat tadi kira-kira berapa persen? Sedikit ya. Media gambar itu sedikit sekali. Media kerangka balok yang terbuat dari kawat itu berarti bisa disentuh bentuknya. Konkret ya. Yang E memilih media balok dari kertas yang dapat dibuka, dapat disentuh benda konkret. D dan E ini dua-duanya adalah benda konkret yang bisa digunakan sebagai media. Maka D dan E ini jawabannya paling tinggi gitu ya. Kira-kira yang lebih cocok untuk penggunaan media menerangkan tentang jaring-jaring balok yang lebih jelas kelihatan ya E. Dibuka ya bentuknya ada, kalau jaring-jaring itu kan untuk menjelaskan luas berarti dibuka ada permukaannya, kalau kawat kan kurang, maka E ini yang nilainya lebih tinggi. Untuk gambar dan lain-lain nilainya pasti rendah gitu ya teman-teman ya. E ini tertinggi, maka pilihan jawaban yang skornya 5 ada di E, skor 4 nya di D gitu ya. Next berikutnya indikator ke-16 individualis ya education program atau EIP. Artinya sebenarnya ini ya terkait dengan pembelajaran program pembelajaran individual dan prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi. Nanti berarti soal-soalnya terkait dengan bagaimana teman-teman menyajikan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Model soalnya seperti ini. Ini contoh soal SJT-nya begini. Anda memiliki peserta didik yang beragam dengan gaya belajar, ada yang visual dan kinestetik. Sebagian besar menyukai belajar dengan visual grafis. Sebagian kecil atau beberapa peserta didik lebih efektif dengan melakukan percobaan langsung. Jadi dalam satu kelas ada 2 itu aja ya. Kemudian pertanyaannya adalah rancangan pembelajaran yang sebaiknya Anda buat sesuai untuk kedua peserta didik tersebut adalah titik-titik. Kita lihat ya. Opsi A, memilih pendekatan pembelajaran penjelasan klasikal. Nah, teman-teman tahu pembelajaran klasikal itu khusus untuk
ya cocoknya hanya untuk peserta didik auditori, padahal di situ ada gaya belajar visual dari estetik itu jauh sekali. Ini pasti skornya mungkin paling rendah gitu ya nanti. Jadi teman-teman untuk soal SJT itu semuanya berskor. Ya, jangan khawatir. Maka teman-teman harus menjawab meskipun waktunya habis ya jawab aja asal gitu tidak apa-apa. Kemudian yang B, strategi belajar peserta didik menggunakan metode eksplorasi lingkungan. Eksplorasi lingkungan maksudnya di kinestetik, jadi fokusnya hanya di kinestetik gitu. Kemudian yang C, membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar terbanyak. Artinya kalau gaya belajarnya di situ pada soal itu visual, maka kelompoknya berdasarkan gaya visual. Nah ini salah. Harusnya masing-masing gaya belajar itu dibuatkan kelompok tertentu gitu ya. Kemudian yang D, mengintegrasikan visual grafis dan percobaan langsung, ini dua-duanya masuk, oke nih kita centang. Yang E itu membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah artinya ini dibuat berbeda-beda. Ini dua-duanya masuk, maka skor 4 dan 5-nya ada di D dan E. Lalu yang lebih tinggi antara D dan E mana? Yang D tentunya. D ini yang skornya 5, E kemungkinan skornya 4 gitu ya. Next berikutnya kita loncat ke indikator 10, karakteristik murid berkebutuhan khusus. Ini kalau kita bicara tentang karakteristik murid berkebutuhan khusus itu berarti teman-teman diminta untuk menyelenggarakan pembelajaran inklusi ya teman-teman ya. Nah kira-kira soalnya seperti apa? Nah contohnya seperti ini. Anda adalah seorang guru merancang desain pembelajaran terstruktur berurutan untuk kelas yang terdiri dari beragam kebutuhan. Ya. Konsep pendidikan inklusi menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk belajar dan berkembang. Ya, strategi inklusi ya. Mana dari langkah-langkah tersebut yang Anda pilih dalam merancang desain pembelajaran inklusi di kelas? Oke, kita lihat opsi A. Menyusun satu rencana pembelajaran umum. Nah, kalau sudah bicara menyusun rencana pembelajaran umum, kita silang aja. Membuat beberapa kelompok belajar berdasarkan kemampuan peserta didik, memberi tugas yang berbeda sesuai tingkat kemampuan, ini juga termasuk pembelajaran diferensiasi. Tapi biasanya untuk kemampuan peserta didik atau kesiapan belajar peserta didik itu tidak harus dikelompokkan dalam satu kelompok gitu ya. Tidak harus, kenapa? Ini malah justru disarankan untuk kelompok heterogen, artinya ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang bawah gitu ya. Ada yang kelompok atas, sedang, bawah, supaya apa? Supaya saling berkolaborasi, saling mendukung. Jadi B ini saya kira kurang tepat ya dalam pembagian kelompok. Kecuali kalau dalam gaya belajar, kalau gaya belajar memang harus sama gitu ya, mungkin. Yang C, menggunakan metode ceramah. Metode ceramah tidak cocok nih, klasikal ya, berarti tidak inklusif. Yang D, merancang tugas individu yang sama, ini juga tidak mungkin. Jadi dalam apa namanya itu media, sumber belajar, proses dan asesmen harus inklusi juga, harus khusus juga, karena memang peserta didiknya berbeda kebutuhannya. Yang E, menyediakan beragam alat bantu belajar, gambar, video, permainan edukatif. Jadi gambar, video, permainan edukatif yang dapat digunakan oleh semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Oke, good, ini bagus sekali. Ini strategi inklusi menggunakan sumber dan media. Oke, next berikutnya masuk ke indikator 7 tentang teori belajar Ausubel. Jadi teori belajar Ausubel itu bukannya dengan bagaimana teman-teman menyelenggarakan pembelajaran bermakna seperti tadi. Kalau yang tadi hubungannya dengan pemilihan media, yang ini adalah penyelenggaraan metode atau caranya. Jadi dalam pembelajaran itu bagaimana supaya bermakna. Kata kuncinya apa? Laksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Gitu ya, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Model soalnya seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita terapkan untuk konsep tadi ya. Anda adalah seorang guru yang ingin menggunakan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam suatu pembelajaran Anda mendapati bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan materi tertentu. Tindakan yang paling tepat untuk mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah titik-titik. Jadi teman-teman harus tahu dulu di situ fungsi dari asesmen untuk apa. Kita lihat ya di situ. Asesmennya digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Kalau meningkatkan pembelajaran maka gunakan asesmen formatif. Kalau untuk menghasilkan nilai atau capaian akhir gunakan asesmen sumatif. Kalau untuk menggali kebutuhan potensi peserta didik maka asesmen diagnostik gitu ya. Kita lihat opsi A, mengadakan asesmen formatif secara berkala. Oke, good. Untuk memahami perkembangan, kemudian hasilnya menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu mereka. Oke, good, bagus ya. Ini jawaban A, ini skornya 5.
Yang B menggunakan satu bentuk asesmen akhir. Nah, ini salah ya, harusnya tidak satu. Masing-masing peserta didik punya minat, potensi, dan gaya belajar berbeda-beda, maka tidak boleh menggunakan asesmen yang sama. Next berikutnya, indikator 28, konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning. Jadi teman-teman paham ya, jadi assessment itu ada tiga fungsinya, assessment as learning, for learning, dan of learning ya. As learning dan for learning itu biasanya dilakukan ketika pembelajaran formatif ya, pembelajaran formatif, assessment formatif. Nah, sementara off learning itu biasanya dilakukan di akhir atau sumatifnya. Nah, jadi teman-teman nanti yang dipelajari adalah pembelajaran tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen of ya, asesmen sumatif ya. Itu yang terkait dengan asesmen as learning dan asesmen for learning serta asesmen of learning gitu ya. Ada tiga. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, untuk memahami tentang penerapan asesmen as learning dan for learning, teman-teman harus tahu ini ya. Uh, harus tahu dulu tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu tujuannya adalah untuk identifikasi kebutuhan. Ya. Kemudian asesmen as learning dan for learning itu ya penilaian formatif itu biasanya dalam bentuk penilaian harian. Ya, setiap hari-harinya pertemuan ya, pertemuan itu tujuannya adalah apa? Untuk memantau dan memperbaiki proses. Nah, setelah satu konten selesai, satu konten pembelajaran lengkap, satu tujuan pembelajaran selesai, maka diberikan tes yang namanya asesmen sumatif. Itu mengukur hasil akhirnya. Ya teman-teman ya, teman-teman harus paham ini tentang tujuannya, waktu pelaksanaannya, fokusnya, contoh instrumennya dan lain-lain. Nah, bedanya apa antara asesmen formatif yang S dan asesmen formatif yang for? S itu melibatkan peserta didik teman-teman. Jadi ini kurang ya, contoh instrumennya kurang, asesmen formatifnya. Kalau S itu contohnya penilaian diri, penilaian antar teman. Jadi ikut terlibat kalau S ya, S learning ya. Peserta didik dilibatkan dalam perencanaan penilaian sampai pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, kalau yang for itu tidak. For learning itu ya seperti kuis, diskusi dan lain-lain itu hanya untuk melihat apa namanya itu perkembangan belajar peserta didiknya kira-kira sudah bisa apa belum itu. Kalau belum perbaiki lagi. Nah, gitu ya teman-teman, bedanya di situ. Nah, model soalnya seperti ini, teman. Oke, langsung saja kita terapkan untuk konsep tadi ya. Anda adalah seorang guru yang ingin menggunakan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam suatu pembelajaran, Anda mendapati bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan materi tertentu. Tindakan yang paling tepat untuk mendukung pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah titik-titik. Jadi teman-teman harus tahu dulu di situ fungsi dari asesmen untuk apa. Kita lihat ya di situ. Asesmennya digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Kalau meningkatkan pembelajaran maka gunakan asesmen formatif. Kalau untuk menghasilkan nilai atau capaian akhir gunakan asesmen sumatif. Kalau untuk menggali kebutuhan potensi peserta didik maka asesmen diagnostik gitu ya. Kita lihat opsi A, mengadakan asesmen formatif secara berkala. Oke, good. Untuk memahami perkembangan kemudian hasilnya menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu mereka. Oke, good, bagus ya, ini jawaban A, ini skornya 5. Yang B menggunakan satu bentuk asesmen akhir. Nah, ini salah ya, harusnya tidak satu. Masing-masing peserta didik punya minat, potensi, dan gaya belajar berbeda-beda, maka tidak boleh menggunakan asesmen yang sama. Next berikutnya tentang teori dasar komunikasi. Teori dasar komunikasi ini penting dilakukan oleh guru karena guru harus memiliki kompetensi kepribadian. Salah satunya bagaimana mengkomunikasikan empati kepada peserta didik. Contoh soalnya seperti ini. Dijawab dulu, saya kasih waktu 1 menit aja ya. Oke, sudah ya, anggap saja sudah. Nanti kita akan analisa bersama kira-kira jawaban teman-teman itu benar apa salah. Anda dan peserta didik telah membuat kesepakatan kelas bersama bahwa pengurangan nilai akan diberikan jika terlambat mengumpulkan tugas. Namun salah satu peserta didik Anda terus-menerus terlambat mengumpulkan tugas dan tampak menyepelekan aturan. Ini juga perilaku sulit kan, anak yang tidak suka mengumpulkan tugas selalu menyepelekan gitu ya. Langkah yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Kita lihat opsi A, memanggil peserta didik tersebut untuk berbicara secara pribadi, berarti pendekatan empati, menanyakan alasan keterlambatannya, oke, mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang dibuat. Ini good, yang A ini bagus sekali, kita kasih centang. Memberikan pengurangan nilai pada tugasnya sesuai aturan yang telah disepakati, ini bagus juga, tapi skornya pasti lebih rendah ya.
Mengumumkan kepada seluruh kelas bahwa konsekuensi keterlambatan akan diterapkan secara tegas mulai sekarang tanpa kecualian. Itu kan sudah diterapkan, kenapa diulangi lagi? Itu tindakan yang tidak efektif. Kita silang aja. Mengabaikan tidak usah dibaca seterusnya. Pasti bukan skor tertingginya di situ. Memberikan satu peringatan terakhir, peringatan lagi juga tidak efektif. Maka jawaban terbaiknya yang mengedepankan pendekatan empati atau personal, kemudian mencari solusi, ada upaya pembinaan perilaku adalah opsi A. Jawabannya gitu ya, yang skornya kira-kira tertinggi. Nah, skor tertinggi kedua kemungkinan besar adalah B. Karena aturan sudah dibuat, ya B itu. 24. Anda adalah seorang guru di sekolah X. Salah satu siswa di kelas sering menyela Anda saat menjelaskan materi dan menunjukkan sikap kurang sopan. Nah, ini perilaku sulitnya siswa di situ. Setelah beberapa kali diperingatkan, siswa tersebut masih belum menunjukkan perubahan perilaku. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, tadi teman-teman ingat ya trik yang saya berikan ya. Hindari pemakluman, hindari hukuman, kemudian ciptakan suasana nyaman, jangan menghardik dan lain-lain. Gitu ya. Kita lihat opsi A, memberikan hukuman yang lebih keras. Ini berarti bukan jawabannya. Hasilnya bukan jawaban dengan skor tertinggi gitu ya. Karena soal SCT semuanya berskor teman-teman. Kalau saya analisa opsi jawabannya berdasarkan skor nanti terlalu lama kita bahasnya gitu ya. Oke, yang B, meminta siswa tersebut untuk keluar kelas sementara agar dia bisa merenungkan kesalahannya sebelum kembali. Ini juga sebenarnya bentuk hukuman ya. Tapi ringan, ini kita juga silang aja. Mengajak siswa tersebut berbicara empat mata. Oh, berarti pendekatan empati personal ya. Untuk mencari tahu alasannya di balik perilakunya, mencari solusi ini good ya. Ini bagus ya. Yang D itu mengabaikan perilaku, kalau mengabaikan jangan dipilih gitu ya. Yang M mengalihkan perhatian siswa dengan memberi tanggung jawab tertentu di kelas ini bagus juga. Tapi yang lebih mengedepankan pendekatan empati atau pendekatan personal, mencari solusi, pembinaan perilaku jelas C. Nah, begitu cara jawabnya. Teman-teman bisa coba ini, silakan teman-teman. Oke, next berikutnya, keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. Biasanya soal-soal yang berhubungan dan keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain itu biasanya penggunaan apa itu namanya, media ICT ya teman-teman. Teman-teman harus bisa menggunakan media ICT terhadap pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seperti apa? Kita lihat. Anda akan mengajarkan konten dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban. Menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Anda ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira tindakan Anda dalam memilih media ICT itu yang kira-kira yang benar yang mana? Tindakan dari A sampai E kita akan analisa. Yang A memilih media gambar. Nah, media gambar itu kan ICT-nya tingkat rendah ya. Kemudian bagan juga rendah. Infografis itu juga bentuknya ya juga seperti bagan, itu juga rendah. Video ini bagus, ya, video itu lebih realistis lah gitu ya. Nah, buku cerita itu jelek gitu ya. Mungkin lebih paling rendah ya buku cerita itu. Media gambar itu bisa mengaktifkan bernalar kritis, bahkan juga demikian, infografis juga demikian. Yang D ini yang paling bagus, yang paling tinggi ya video ya, pelaksanaan hak dan kewajiban. Oke, next berikutnya indikator 29 ini tentang pemanfaatan hasil asesmen. Ini bagaimana teman-teman itu memiliki teknik atau cara atau metode yang tepat dalam kita memberikan suatu umpan balik atau feedback. Nah, model soalnya seperti ini. Konteks soalnya, Anda mengerti beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep pecahan dalam pelajaran matematika. Setelah melakukan evaluasi, Anda ingin memberikan umpan balik efektif ya. Kira-kira tindakan yang Anda lakukan yang mana? Ini berhubungan dengan umpan balik. Banyak siswa yang kesulitan. Ya beberapa, ini beberapa. Jadi fokusnya ke beberapa peserta didik mengalami kesulitan. Yang A, memberikan penjelasan ulang di depan kelas itu berarti keseluruhan. Padahal tadi tipsnya apa? Pilih umpan balik yang scaffolding, yang membantu individu yang kesulitan saja. Kayak gitu ya. Jadi yang A ini basisnya masih kelas. Yang B menyampaikan secara umum di kelas berarti basisnya masih kelas.
Pada yang bermasalah atau yang mengalami kesulitan hanya beberapa peserta didik, gitu ya. Yang C, mengundang setiap peserta didik yang mengalami kesulitan untuk diskusi secara individual mengenai area yang perlu ditingkatkan, memberikan tips belajar spesifik. Ini eksklusif sekali. Ya, pembelajaran berbantuan individu, kasih bantuan individu atau scaffolding. Kasih tip belajar spesifiknya. Good, yang C ini kemungkinan besar jawabannya itu yang skornya paling tinggi. Yang D, menyediakan video tutorial tambahan tentang pecahan dan membaginya kepada semua peserta didik, berarti basisnya kelas. Skornya pasti rendah. Memberi tes ulang pada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Ini sudah berbasis individu, bagus. Tapi pemberian tes ulang kan lucu. Oh, siswa kesulitan kok dikasih tes ulang. Jadi skor tertingginya pasti C, baru E, yang lain menyesuaikan. Iya teman-teman ya. Ini jawabannya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Tetap stay tune di channel kita tercinta. Dan jangan lupa berikan komentar teman-teman pada video ini, ada yang bertanya atau apa atau diskusi tentang apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.